Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini ya teman-teman, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 ya. Kita bertemu kembali di dars ketiga ya. Dars part 3 di pembahasan atau di matkul tafsir ya, tafsir Al-Qur'anul Karim. Yang mana sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar, insya Allah kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Insyirah ya, atau yang biasa disebut dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak ya. Yang mana surat ini setelah surat Ad-Duha. Nah, ya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita mulai. Bismillah. Ya, ini merupakan ini Ana salah nulis ya teman-teman ya, bukan part 2 tapi part 3 ya. Karena part 2-nya itu yang surat Ad-Duha kita jadi 2 ya teman-teman ya. Kita potong jadi 2 bagian. Nah, insya Allah untuk tafsir Al-Insyirah ini kita satu bagian ya teman-teman ya. Satu bagian jadi satu pertemuan insya Allah. Nah, ya ini adalah surat Al-Insyirah teman-teman ya. Ya, yang mana surat ini insya Allah sudah kita hafal bersama ya. Sudah kita hafal bersama karena ini surat yang pendek dan juga surat yang kita hafalkan ketika kita kecil ya teman-teman ya. Nah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ini adalah surat Al-Insyirah ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang ya teman-teman hafizakumullah, di dalam ilmu Al-Qur'an ya, di situ ada yang namanya ilmu munasabah. Ya, ilmu munasabah itu adalah ilmu korelasi, teman-teman, atau ilmu hubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Ya. Jadi ilmu munasabat ini teman-teman itu dipelajari untuk menggali hikmah. Kenapa surat Al-Insyirah ini setelah Ad-Duha? Kenapa tidak diletakkan setelah surat Al-Fatihah? Karena sama-sama pendek misalkan. Atau kenapa tidak ditaruh setelah surat Al-Baqarah misalkan? Capek nih capek nih kita membaca surat Al-Baqarah panjang banget. Kenapa surat Al-Insyirah ini diletakkan tidak di setelah ya, tidak setelah surat Al-Baqarah. Kenapa diletakkan di surat Ad-Duha? Nah, itu dibahas di ilmu munasabah ya, atau ilmu korelasi atau ilmu hubungan ya. Teman-teman bisa membaca ilmu munasabah ini teman-teman. Itu sebenarnya Ana belum mengetahui ya
Apakah ada kitab yang membahas tersendiri tentang ilmu munasabah ini? Ya, uh, ya anak belum tahu teman-teman, apakah ada kitab khusus gitu. Akan tapi kalau ilmu munasabah ini dia itu masuknya ke ilmu ulumul Quran ya teman-teman ya. Mungkin ini masuknya ke kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang tebal. Ya, kalau kitab-kitab yang ringkas itu tidak disebutkan ya teman-teman, tidak disebutkan ilmu munasabah ini. Ya, kalau misalkan teman-teman mau membaca munasabah ya, ilmu munasabah, itu teman-teman bisa membaca di Al-Qur'an yang cetakan King Fahad, teman-teman. Ya, dulu ana ketika kecil itu ada itu Al-Qur'an yang ya itu Al-Qur'an dan terjemahannya, teman-teman. Itu tebel banget, sekitar ada 800 halaman kalau nggak salah, 800 atau 820 gitu. Itu warisan dari kakek ya, teman-teman ya. Warisan dari kakek rahimahullah ya. Beliau ketika haji itu dapat oleh-oleh itu ya. Nah, di Al-Qur'an itu teman-teman, itu dibahas ada pembahasan munasabahnya di situ. Ya, munasabah ayat dengan ayat. Ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, munasabah antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah adalah ya, terdapat korelasi atau hubungan yang sangat erat dari dua surah ini, teman-teman. Yang pertama, surat Ad-Duha secara umum membahas tentang nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nikmat zohir, nikmat yang tampak, ya, nikmat yang tampak, ya, yang mana telah kita pelajari di kesempatan yang kemarin ya teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membela Nabi dari ejekan kaum Quraisy. Dan bentuk pembelaannya itu zohir, teman-teman. Ya, zohir, nampak. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang itu adalah salah satu pembicaraan dari surat Ad-Duha, teman-teman. Nah, sementara surat setelahnya, yaitu surat Al-Insyirah, itu membahas tentang nikmat batin atau nikmat yang tidak Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi surat Ad-Duha itu membahas nikmat zohir. Nah, kemudian surat Al-Insyirah itu membahas nikmat batin. Ya, nikmat yang ya tidak tampak gitu ya, teman-teman ya. Nikmat yang tidak tampak, nikmat yang tidak nikmat yang tersembunyi seperti itu ya, teman-teman ya. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, surat Ad-Duha berfungsi sebagai obat penenang bagi Rasulullah yang sedang sedih karena wahyu sempat terhenti dan cercaan kaum kafir. Ya, ini sudah kita bahas ya, teman-teman ya, di tafsir surat Ad-Duha. Sementara surat Al-Insyirah memberikan solusi praktis. Nah, jadi surat Ad-Duha itu berfungsi sebagai obat penenang, teman-teman, ya, sebagai hiburan atau pembelaan gitu ya. Nah, sedangkan surat Al-Insyirah itu bentuknya adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta membuktikan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Ya, karena kan pertama Rasulullah mengalami kesulitan, teman-teman. Mengalami kesulitan, wahyu tidak turun, ya kan? Wahyu tidak turun, dicerca atau diejek orang-orang kafir. Kemudian setelah itu datang kemudahan, teman-teman. Datang kemudahannya apa? Pembelaan Allah. Kemudian turun 4 ayat, ya kan? Yang kemarin kita bahas itu, teman-teman. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian ayat yang keempatnya apa? Surat Maryam. Ya, surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi surat Ad-Duha itu berfungsi sebagai obat penenang ya, obat penenang atau hiburan atau pembelaan ya. Seperti itu ya, teman-teman.
Nah, adapun surat Al-Insyirah itu memberi solusi praktis, ya, solusi praktis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga surat Al-Insyirah ini, teman-teman, itu termasuk surat Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 8. Nah, kita masuk ke dalam tafsir ayat pertama, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak." Artinya adalah, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad? Ya. Nah, ini itu tuh masuknya ke dalam konteks istifham ya, teman-teman ya. Istifham, kata tanya. Dan di dalam bahasa Arab, teman-teman, ya ini salah satu dari keistimewaan bahasa Arab ya, teman-teman ya. Bahwasanya di dalam kalimat bahasa Arab, kata tanya itu bisa memberikan makna yang banyak. Salah satunya adalah takrir. Takrir. Apa itu takrir? Takrir itu adalah penetapan, teman-teman. Jadi kita menetapkan sesuatu, tapi ungkapannya dengan tanda tanya, ya, dengan tanda tanya. Ya, kalimat pertanyaan itu, teman-teman, itu bisa bermakna negatif dan bisa bermakna positif. Ya, bisa bermakna negatif dan bisa bermakna positif. Jika misalkan ya kata tanya itu bentuknya takrir atau penetapan, ini pasti positif. Pasti positif. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari istifham takrir, yaitu kata tanya penetapan. Artinya adalah laqad syarahna sadaraka. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Artinya adalah laqad syarahna sadaraka. Ya, artinya adalah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, jadi teman-teman ketika Anda mengirim PPT ya, PPT dari tafsir, ya, dari pelajaran tafsir, itu Anda paling banyak menukil dari Imam Al-Qurtubi ya, teman-teman ya. Karena Masya Allah, tafsir Al-Qurtubi itu tafsir yang sangat kaya, teman-teman. Kaya akan makna mufradat, kaya akan makna-makna yang lain seperti itu ya, makna lugawi, istilahi, qiraat ya. Jadi anak paling banyak menukil tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Nah, Imam Al-Qurtubi berkata, syarhus sadari, makna syarhi as-sadari huwa fathuhu. Ya. Jadi makna dari syarhus sadar itu adalah membuka dada. Dadanya dibuka menjadi lapang, tidak mudah nyesal, ya, tidak mudah sedih, ya, tidak mudah meratap dan yang lainnya, tidak mudah marah, tidak mudah meratap. Itu salah satu dari syarhus sodar, ya, salah satu dari ciri, ya, salah satu dari ciri lapangnya dada seseorang, dia itu jauh dari apa, teman-teman? Jauh dari perbuatan buruk, ya, jauh dari akhlak yang buruk. Itu salah satu dari tanda dibukanya dada seseorang, ya, seperti itu. Nah, dan makna ini, teman-teman, itu bisa 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 digunakan untuk nabi dan untuk selain nabi, teman-teman, ya. Membuka dada atau syarhus sadar itu bisa dipakai untuk nabi dan untuk selain nabi, ya. Adapun untuk hak nabi, teman-teman, itu bermakna, itu maksudnya adalah alam naftah sadarokah lil Islam. Bukankah kami telah membuka dadamu untuk menerima Islam? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu telah dibukakan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban dakwah Islam. Ya, seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan
hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah telah menyiapkan beliau untuk mengemban dakwah sejak dari kecil, teman-teman. Kapan? Ketika malaikat Jibril mendatanginya, ya, ketika malaikat Jibril mendatanginya dan membelah dadanya untuk menghilangkan bintik hitam, ya, bintik hitam setan yang akan mengarahkan beliau kepada keburukan. Ya, jadi dibukanya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah beliau alami dari umur 4 tahun, teman-teman. Dari umur 4 tahun. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di sirah Nabi ya, teman-teman ya. Nabi Muhammad itu tinggal di Bani Sa'ad ya, di Bani Sa'ad itu selama 2 tahun. Ya. Dan ketika beliau umur 4 tahun, teman-teman, itu beliau didatangi 2 malaikat. Yang mana 2 malaikat itu membelah dada. Untuk apa? Untuk menghilangkan bintik hitam setan, teman-teman. Ya, jadi ketika itu Nabi Muhammad kecil ya, itu sedang apa? Sedang bermain, ya, sedang bermain dengan anak-anak yang seusianya. Kemudian datanglah 2 malaikat, ya, datanglah 2 malaikat, yang mana 2 malaikat ini membawa apa, teman-teman? Teko yang dari emas, ya, yang isinya tuh air zam-zam, teman-teman. Ya, kemudian Nabi diambil, kemudian ditidurkan ya gitu ya, teman-teman ya, diterlentangkan, kemudian malaikat tersebut membelah dada Nabi dan mengambil hati Nabi, yang mana hati Nabi pada waktu itu terdapat 2 bintik hitam, teman-teman. Kemudian hati Nabi itu dibersihkan memakai teko itu, ya, sehingga ketika telah bersih, malaikat tersebut mengembalikan ke dada beliau, kemudian dada beliau dijahit, teman-teman, dijahit. Kemudian setelah itu malaikat pergi, 2 malaikat itu pergi, ya. Jadi dibukanya dada beliau, ya, dilapangkan dada beliau itu sudah beliau alami dari umur 4 tahun sampai beliau meninggal. Ya. Jadi selama kurang lebih 59 tahun atau 60 tahun itu dada beliau lapang, teman-teman. Dada beliau lapang dan dada beliau itu santai gitu ya. Maksudnya nggak marah yang berlebihan, nggak sedih yang berlebihan dan yang lain. Ya, seperti itu. Allah selamatkan Nabi Muhammad dari perilaku yang buruk karena sudah teman-teman, sudah dilapangkan dada beliau. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah makna pertama dari syarhus sadar. Makna pertama dari syarhus sadar. Nah, kemudian ada makna lain, teman-teman. Ada makna lain dari syarhus sadar, itu adalah sahabat Ibnu Abbas mengemukakan, ya, berkata, alam nulayyin laka qalbak. Bukankah kami telah melembutkan hatimu untukmu? Ya, ini makna ini mutakorib ya, teman-teman ya. Makna 1 dan 2 ini saling ya berdekatan lah, ya, saling berkaitan. Ya, makna kedua ini digunakan, ya, bisa digunakan untuk Nabi dan untuk selain beliau. Karena kenapa, teman-teman? Karena pada hakikatnya syarhus sadar sebagaimana tafsiran yang kedua ini, teman-teman, itu adalah menerima kebenaran Islam dengan lapang dada atau sukarela. Tidak ada paksaan, teman-teman. Dan juga memiliki kelembutan hati yang membuatnya kokoh, tunduk, serta siap memikul beban dakwah dan syariat dengan penuh keridhaan. Ya, sebagaimana yang tadi anak bilang, teman-teman, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada seseorang, maka dia akan bersifat lunak. Dia akan bersifat baik dan Allah hindarkan dia dari
akhlak yang buruk. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih." Maka, apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang hatinya membatu? Ya, sama nggak teman-teman? Tidak sama. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah bagi mereka yang hatinya membatu, hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya keras itu pasti perilakunya keras, teman-teman. Ya. Nggak mungkin seseorang yang hatinya keras itu berlaku lemah lembut, itu nggak mungkin. Anda tekankan sekali lagi, nggak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidak akan dicabut rasa kelembutan dari hati itu kecuali dari orang yang celaka. Orang yang celaka pasti hatinya keras. Dan orang yang hatinya keras pasti tidak ada kelembutan dalam dirinya. Ya, seperti itu. Nah, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini adalah tafsir ayat pertama ya, teman-teman ya. Kemudian tafsir ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Artinya, dan kami telah meringankan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Makna dari anqadha, ya, ini ya teman-teman ya, anqadha di ayat ketiga itu maksudnya adalah afqalahu wa auhanahu, yaitu memberatkan dan melemahkan punggung beliau. Ya, jadi anqadha itu ya teman-teman ya, itu kalau kalian baca di tafsir-tafsir para ulama, teman-teman, anqadha itu memberatkan sampai terdengar suara krek gitu teman-teman. Ya, terdengar suara krek dari punggung. Ya, itu anqadha teman-teman. Jadi beratnya itu yang berat banget. Ya, berat banget. Seperti itu. Nah, yang jadi concern kita teman-teman, yang jadi fokus kita di ayat ini yaitu kata wizrun ini teman-teman. Ya. Dan kata wizrun dalam ayat ini terdapat beberapa makna. Ya, di sini Ana menyebutkan dua makna ya teman-teman ya. Makna yang pertama itu adalah al-wizru huwa az-zanbu. Ya, al-wizru huwa az-zanbu. Wizrun ini maknanya adalah dosa. Berarti apa maknanya teman-teman? Hatotna anka zanbaka. Kami telah menggugurkan, kami telah menghapuskan dosamu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi ya teman-teman ya. Nah, Imam Qatadah dan Al-Hasan Al-Basri berkata, kanat lin nabiyyi dzunubun athqalathu faghafarahallahu lahu alladzi anqadha dhahrak. Nabi dahulu memiliki beberapa dosa atau kekhilafan ya teman-teman ya, yang memberatkannya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa tersebut untuknya. Nah, yang dimaksud dosa atau beban di sini itu bukan maksiat ya teman-teman ya. Kemarin Ana sudah bilang ya teman-teman, al-anbiya kulluhum ma'sumun. Ya, para nabi itu semuanya adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang terjaga dari perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar dan dosa kecil ya. Yang mana ketika misalkan mereka melakukan sedikit khilaf, ya, itu mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ditegurnya langsung oleh Allah, teman-teman. Ya, ditegurnya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya maklum ya, teman-teman ya. Yang para nabi itu walaupun mereka maksum tapi mereka juga manusia, teman-teman. Mereka juga manusia, ya. Kemarin Ana sudah kasih contohnya ya, teman-teman ya. Kenapa terjadi sujud sahwi? Ya karena Nabi Muhammad SAW lupa, ya. Nabi SAW lupa. Ya kalau Nabi nggak lupa, ya nggak ada syariat sujud sahwi, teman-teman. Ya, jadi para nabi itu walaupun mereka maksum, tapi mereka itu masih membawa sifat basyariyah, masih membawa sifat manusia, teman-teman. Ya, bisa masih membawa sifat manusia. Nah, ya, ya bukan di sini maksudnya bukan maksiat ya, teman-teman ya. Para nabi itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan kekhilafan kecil, teman-teman. Ya, kesalahan kecil lah. Ya, kesalahan kecil lah. Ya, kesalahan kecil yang terjadi karena ijtihad, teman-teman. Sebelum atau di awal masa kenabian. Atau mungkin bisa dimaknai rasa gundah, teman-teman. Rasa gundah, rasa yang tidak enak gitu ya, teman-teman ya. Bukan tidak enak sih, maksudnya rasa gundah gulana gitu, kesedihan, teman-teman. Yang luar biasa berat dalam memikul tanggung jawab risalah dakwah. Ya, ya seperti itu ya, teman-teman ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya beliau sendiri, teman-teman. Satu orang itu saja yang diangkat jadi Rasul. Ya Nabi Muhammad sendiri. Khadijah tidak diangkat. Ya Abu Bakar dan yang lainnya tidak diangkat. Hanya beliau sendiri, teman-teman. Dan juga pada waktu awal-awal dakwah beliau, ya dakwah sir, ya teman-teman ya, dakwah sir selama 3 tahun di Mekah, ya pengikut beliau tuh masih sedikit, teman-teman. Ya, asabiqunal awalun itu ada 5, teman-teman. Dari golongan wanita Khadijah, dari golongan orang dewasa Abu Bakar, dari golongan anak-anak tuh Ali bin Abi Thalib, dari golongan keluarga itu keluarga Ammar bin Yasir, dan dari golongan budak itu Khobab, antara Khobab atau Bilal. Ya, seperti itu. Itu 5, teman-teman. Bayangin, ya 5 tambah Nabi ya, 6 orang. 6 orang itu memikul apa namanya, teman-teman, risalah dakwah Allah Subhanahu wa taala. Berat ya, berat banget. Berat banget. Ya, di situ Nabi merasakan ya kesedihan lah gitu ya, teman-teman ya. Merasakan sedikit kesedihan ya. Merasa sedikit sedih, ditambah kaumnya, keluarganya, bahkan Abu Thalib yang melindungi beliau sampai beliau dewasa, sampai Abu Thalib wafat. Ya, Abu Thalib tidak mengikuti Nabi. Ya. Banyak sekali kesedihan yang Nabi Muhammad SAW alami ya, teman-teman ya. Banyak sekali kesedihan dan rasa gundah gulana yang Nabi Muhammad SAW alami, teman-teman. Ya, tapi itu semua ya, tapi itu semua Allah Subhanahu wa taala maafkan. Allah Subhanahu wa taala maafkan, dan Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Ya, seperti itu. Nah, ayat ini senada dengan ayat kedua dari surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dosamu yang lalu dan yang akan
Nah, tes teman-teman masih masih di sini. Mohon Nah, maaf Ustaz. ya. Nah, Ustaz. Masih Ustaz. Nah, mohon maaf ya tadi wifi-nya ini terputus. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman. Allah menjaga beliau dari kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan syariatnya. Sehingga syariat dalam agama Islam ini lengkap dan aman ketika sampai ke umat atau generasi setelahnya. Ya, kita bisa mempelajari dari sujud sahwi ya teman-teman ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu lupa ya. Jadi ketika anak mempelajari sujud sahwi itu ya teman-teman ya, itu itu Nabi Muhammad itu pernah lupa rokaat dan pernah apa namanya kelebihan rokaat teman-teman ya. Dan di situ para sahabatnya itu apa? Itu mengingatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama ini lewat para sahabat beliau. Ya, jadi pada waktu itu para sahabat mengingatkan beliau, wahai Rasulullah, bukankah tadi sholat asar itu 4 rakaat ya? Tadi engkau sholatnya 3 rakaat, Rasulullah. Ya, tiga rakaat. Jadi rakaat ketiga itu salam beliau. Ya, jadi kurang satu teman-teman. Nah, begitu pula ketika ketika itu kalau kasusnya kalau yang kurang rakaat ya. Kalau yang ketambahan rakaat itu pas waktu sholat zuhur. Pas waktu rakaat keempat itu beliau berdiri. Ya, seperti itu. Nah, nah, nah itu Allah Subhanahu wa taala menjaga ya, menjaga kemurnian agama ini. Ya, seperti itu. Makna ini berdekatan ya, teman-teman. Adapun makna yang ketiga, Abdul Aziz bin Yahya dan Abu Ubaidah berkata, Khaffafna anka a'ba'an nubuwah wal qiyami bi amriha. Yaitu kami telah meringankan darimu beban-beban kenabian dan tugas menjalankan urusannya. Ya, ya tiga makna ini berdekatan ya, teman-teman ya. Tiga makna ini berdekatan dan saling menguatkan. Ya, seperti itu. Nah, ya ini meringankan darimu beban-beban kenabian ini juga Anda jadi teringat hadis Isra dan Mi'raj ya teman-teman ya, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad ya itu bolak-balik ya bolak-balik antara ketika ketemu Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad pada waktu pertama itu diwajibkan berapa, teman-teman? Salat 50 kali. Kemudian ketika sampai kepada Nabi Musa berkata, "Apa yang Allah wajibkan kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, Allah mewajibkan 50 kali sholat 50 kali sholat sehari semalam. Ya, 50 kali sholat itu berarti setiap kita 4 menit sekali, teman-teman. Ya, 4 menit sekali kita tuh wajib sholat. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, bagaimana, teman-teman? Idhab ila rabbi. Ya, pergilah ke Tuhanmu, minta keringanan. Karena apa kata Nabi Musa, teman-teman? Karena aku telah mencoba, ya, karena aku telah mencoba di Bani Israel. Ya, umatmu tidak akan sanggup. Ya, berarti bagaimana teman-teman? Berarti bagaimana beratnya Nabi Musa dan Nabi Harun pada waktu ketika mereka memimpin Bani Israel, teman-teman. Berat banget ya kan? Berat banget. Ya, Bani Israel itu bagai air di atas daun talas ya, teman-teman ya. Mereka itu tidak ada pendirian tetap. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk apa? Untuk menerima Taurat. Ya, teman-teman ya. Di dalam surat Toha dan juga di dalam surat Al-A'raf, di sana disebutkan ketika Nabi Musa dipanggil Allah untuk munajat ya. Waqtara Musa sab'ina rajulan limiqatina. Ya, itu di surat Al-A'raf, teman-teman. Nah, ketika
di surat Toha ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk bermunajat dan untuk menerima Taurat. Ya. Apa yang dilakukan Bani Israel, teman-teman? Ketemu Samiri buat patung anak sapi. Patung anak sapinya apa? Disembah. Padahal di situ ada Nabi Harun loh, teman-teman. Ya. Ditinggal dikit udah murtad. Ya. Ditinggal bentar loh padahal. Ya, udah murtad. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa telah apa? Telah menerima lembaran ya. Jadi Nabi Musa itu eh, kitab sucinya ada dua ya teman-teman ya. Kitab Taurat dan Sohuf. Kitab Taurat dan Sohuf. Ya. Dan itu teman-teman, Taurat dan Sohuf itu diturunkan sekali turun teman-teman. Jadi sekali turun itu langsung 20 juz. Ya. Atau 10 juz gitu. Berbeda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkannya selama berapa tahun, teman-teman? 23. Nabi pas waktu zaman Nabi Musa enggak, teman-teman. Ya, ketika zaman Nabi Musa, Taurat itu diturunkan sekali turun. Ya, seperti itu. Nah, ketika Nabi Musa melihat Bani Israel sudah menyembah patung anak sapi, ya, patung anak sapi, maka Nabi Musa itu marah, teman-teman. Marah, kitab yang beliau bawa di tangan beliau itu dilempar, teman-teman. Wah, ini kenapa Bani Israel seperti ini? Kenapa Bani Israel ketika aku tinggal untuk menerima wahyu malah jadi penyembah anak sapi? Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa marah ke Nabi Harun, teman-teman. Ya, marah ke Nabi Harun. Ya, Nabi Harun memberikan klarifikasi. Kemudian Nabi Musa sudah ya marahnya itu sudah mereda, ya teman-teman. Marahnya sudah mereda. Kemudian Nabi Musa mengangkut kembali lembaran-lembaran yang beliau buang. Kemudian beliau mendatangi Samiri dan mengusir Samiri. Itu kan berat banget, teman-teman. Ya, berat banget. Jadi Bani Israel itu harus ada dua orang itu, teman-teman. Harus ada Nabi Musa dan Nabi Harun biar mereka tuh lempeng gitu, biar mereka tuh lurus. Ya, seperti itu. Ya, jadi beban yang Nabi Muhammad SAW terima ketika menyalurkan atau mendakwahkan Islam itu lebih ringan daripada beban-beban nabi-nabi terdahulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Artinya adalah dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah meninggikan penyebutan namanya. Ya. Ayat ini memiliki beberapa makna dan saling berkaitan. Ini mungkin maknanya maknanya agak panjang ya teman-teman ya. Ini ada 3 makna lagi nih. Oke, makna yang pertama, wadzalika anallaha subhanahu wa ta'ala la yazkuru fi mawdi'in illa dzukira ma'ahu. Ya, makna pertama dari Al Hasan Al Basri berkata, maknanya adalah Allah tidak disebut di suatu tempat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut bersamanya. Ya, Allah subhanahu. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'u ar-rasul. Ya, wa ulil amri minkum. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di Al-Qur'an ya, itu menyebutkan dirinya juga disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan Qatadah berkata, rafa'allahu zikrahu fid dunya wal akhirah.
Allah meninggikan penyebutan namanya di dunia dan di akhirat. Falaisa khatibun wala mustahidun wala sahibu sholah illa yunadi ashadu alla ilaha illallah. Dan apa teman-teman? Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tidaklah ada seorang khatib dan orang yang masuk Islam ataupun orang yang melaksanakan sholat kecuali dia menyerukan apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, teman-teman. Jadi penyebutan Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad itu di dunia dan di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian makna yang kedua, teman-teman, zakarunaka fil kutubil munazzalah al-alal al-anbiya'i qablahu wa amarnahum bil bisyarati bihi. Nah, ini makna kedua bagus ini ya, teman-teman ya. Maksudnya adalah kami telah menyebut namamu dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelummu. Masya Allah. Ya. Dan kami memerintahkan mereka untuk memberikan kabar gembira tentang kedatanganmu. Ya, ini makna yang kedua ya, teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama beliau itu salah satu maknanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama beliau di kitab-kitab samawi terdahulu. Ya. Ya, yang paling utamanya kitab Taurat dan Injil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah rafa'na zikraka indal malaikah fis sama wa indal mu'minina fil ard. Kami tinggikan penyebutan namamu di sisi para malaikat di langit dan di sisi kaum muslimin di bumi. Masya Allah. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, makna yang tampak adalah bahwasanya pengangkatan derajat dan penyebutan Nabi ini mencakup seluruh makna tersebut, teman-teman. Semua itu merupakan sebab ditinggikannya nama beliau. Secara keseluruhan, penyebutan mulia, ya, penyebutan nama mulia beliau telah memenuhi langit dan bumi. Allah menjadikan bagi beliau pujian yang baik, sebutan yang indah, dan sanjungan yang luhur, yang tidak diberikan kepada seorang pun dari hamba-hambanya. Nah, ya, guru kami teman-teman, ya, guru kami Syekh Najih, ya, Syekh Najih bin Sya'ban, hafizahullah, ya, beliau adalah guru qiraah dari Mesir ya teman-teman, yang mana dahulu beliau pernah mukim selama 1 atau 2 tahun di pondok kami teman-teman, di pondok kami di pondok Bimbas ya, Islamic Center Bimbas Yogyakarta. Di salah satu kajian beliau menyebutkan seperti ini teman-teman. Anal anbiya yunaduna bismihim. Bahwasanya para nabi itu dipanggil dengan nama mereka illa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa? Kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebut nama Nabi Muhammad itu 1 kali teman-teman. Itu di surat bukan 1 kali ya. Ya, tidak sesering nabi-nabi lain lah teman-teman. Ya, tidak sesering nabi-nabi yang lain. Kalau kita lihat para nabi yang lain itu memang disebutannya itu nama teman-teman. Ya. Ya, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Adam, Idris, Nuh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa dan selainnya. Ya, seperti itu.
Insya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ya, teman-teman ya. Memberikan kemuliaan kepada beliau. Nah, kemudian ayat ini ke berapa ini, teman-teman? 56 ya. 56, 78. Oh iya benar. Ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini salah ini ya, teman-teman ya. Ini salah ya. Ini enggak ada fa-nya ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oke. Nanti ini PPT-nya anak benerin ya, teman-teman ya. Nanti anak akan kirim ulang insyaallah. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Imam Al-Qurtubi berkata, yaitu sesungguhnya bersama kesempitan dan kesulitan itu terdapat kemudahan, yaitu kelapangan dan kecukupan. Ya, seperti itu. Ada seorang syair, ada seorang penyair yang berkata seperti ini, teman-teman, di dalam syairnya, wa faqruna lan yadum. Ya, rasa fakir kita, rasa miskin kita, rasa tidak cukup kita itu tidak akan terus-terusan di dunia ini. Ya ini benar ya, teman-teman ya. Ini benar. Karena kenapa? Karena ya setelah fakir itu pasti ada ghina. Ya, setelah fakir itu pasti ada cukup. Atau mungkin bisa satu keadaan, teman-teman. Fakir dan cukup. Ya, seperti itu. Ya ini maknanya sama ya, teman-teman ya. Itu maknanya sama dengan ayat ini. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang pengulangan ayat ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ayat ke-6 ini diulang ya, teman-teman ya. Jadi ayat ke-6 ini diulang dari ayat ke-5. Ya. Nah, para ulama ini berbeda pendapat, teman-teman, tentang makna pengulangan ayat ini. Ya, ini ana sebutkan dua pendapat ya, teman-teman ya. Pendapat yang pertama itu datang dari Al-Farra, Imam Al-Farra rahimahullah berkata, pengulangan ini merupakan bentuk penegasan terhadap suatu perkataan. Jadi menurut Imam Al-Farra ya, dua ayat ini tuh sama, teman-teman. Maknanya sama. Nah, yang ayat ke-6 ini itu maknanya tuh penegasan. Ya. Pokoknya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, taukid. Jadi ini tuh i'rabnya menurut Imam Al-Farra itu taukid, taukid lafzi. Ya, jadi pengulangan gitu, teman-teman. Dan ini banyak ya, teman-teman ya. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naba ayat 4 dan 5 ya. Kalla saya'lamun. Terus apa, teman-teman? Summa kalla saya'lamun. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, teman-teman. Mengulang kembali dengan lafadz yang sama. Ya. Jadi di sini artinya penegasan, teman-teman. Taukid. Taukid. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua datang dari Imam Ta'lab berkata, sebagian ulama berkata, termasuk kebiasaan orang Arab apabila mereka menyebut suatu kata ma'rifah kemudian mengulanginya, maka yang dimaksud adalah hal yang sama, teman-teman. Namun apabila mereka menyebut kata nakirah lalu mengulanginya, maka maknanya berbeda. Maka dua kemudahan yang disebut dalam ayat itu adalah dua kemudahan yang berbeda agar lebih menguatkan harapan dan lebih mendorong kesabaran. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Ini kita belajar ilmu nahwu ya. Nah, oke. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini yang makrifat itu al-usr, teman-teman. Ya. Di ayat kelima dan ayat yang keenam, al-usr itu bentuknya sama-sama makrifat. Ya, maka ini artinya menurut Imam Al-Farra, Imam Sa'lab,
itu artinya satu kesulitan. Jadi bukan dua kesulitan, teman-teman. Ya. Sama seperti kita mengatakan kayak gini, teman-teman. Kita mengatakan apa namanya? Qabada qabada asyurti al-lissa fi Jawa wa qabada asyurtiyu al-lissa fi Sumatera. Ya. Polisi menangkap maling di Jawa dan polisi juga menangkap maling di Sumatera. Ini polisi sama malingnya sama nggak, teman-teman? Kalau dari segi bahasa Arab sama. Jadi maksudnya gimana? Jadi polisi ini nangkap maling ini di Jawa, kemudian malingnya tuh kabur. Malingnya kabur ke Sumatera dan yang nangkep itu polisi yang tadi. Jadi itu ya satu orang gitu, teman-teman, satu entitas. Begitu pula di dalam ayat ini. Jadi al-usr di ayat ke-5 dan ayat ke-6 itu maknanya satu kesulitan saja, bukan dua kesulitan. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada isim nakirohnya. Isim nakirohnya apa? Yusron. Yusron kemudahan. Yusron di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu sama-sama nakiroh. Dan ketika orang Arab menyebutkan di dalam dua jumlah ada dua nakiroh, maka ini artinya beda. Ini artinya beda. Mungkin apa namanya? Mungkin artinya beda. Maka dari itu apa, teman-teman? Para ulama mengatakan al-usru bil yusra ini. Satu kesulitan, dua kemudahan. Ya, seperti itu. Nah, dan ini tujuannya lebih menguatkan harapan, teman-teman. Lebih menguatkan harapan dan lebih mendorong kesabaran. Ya, jadi kalau menurut Imam Al-Farra itu dua ayat ini sebagai penegasan, dan menurut Imam Tha'lab itu apa namanya, dua ayat ini lebih menguatkan roja, lebih menguatkan harapan. Maka kata al-usr di dalam ayat ini diulang dalam bentuk makrifat sehingga menunjukkan satu kesulitan yang sama, teman-teman. Satu kesulitan yang sama. Ya seperti yang ana contohin tadi ya, teman-teman ya. Qabada asyurtiyu al-lissa fil Jawa wa qabada asyurtiyu al-lissa fi Sumatera. Itu satu entitas sama, teman-teman. Jadi misalkan yang polisinya namanya Budi sama satunya lagi Joko misalkan. Terus si malingnya ini namanya Joki misalkan. Ya Budi, Joko, Joki di Sumatera dan di Sumatera dan di Jawa kayak gitu, teman-teman. Ya, seperti itu. Sedangkan kata user diulang dalam bentuk makrifah sehingga menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Seakan-akan maknanya sesungguhnya bersama satu kesulitan ada satu kemudahan. Dan bersama kesulitan yang sama itu ada kemudahan yang lain. Ini pendapat ini, teman-teman. Ini ya, di paragraf ini itu ana nukil dari tafsir Al-Baghawi. Ya, dari tafsir Al-Baghawi. Nah, ya ini untuk menyingkat waktu ya, teman-teman ya, karena sudah jam 9. Jadi ini untuk yang slide yang ke-13 kita lewati ya. Kita lewati. Nah, kita langsung ke slide yang ke-14, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Artinya, apabila engkau telah menyelesaikan suatu kebajikan atau suatu kebaikan, teruslah bekerja keras untuk kebaikan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Dan hanya kepada Tuhanmu berharap. Imam Ibnu Katsir berkata, apabila engkau telah selesai dari urusan-urusan dunia dan kesibukannya, serta telah memutus keterikatan dengannya,
maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Berdirilah untuk beribadah dengan penuh semangat. Ya. Hati yang kosong, tenang atau tidak sibuk, ya, penuh semangat, hati yang kosong, tidak tersibukkan dari dunia, serta ikhlaskan niat dan keinginanmu hanya untuk Rabbmu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita telah selesai dari urusan dunia, maka ya mungkin istirahat ya semenit 2 menit lah, baru habis itu apa? Ke urusan akhirat. Ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la solata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Ya, tidak sempurna sholat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula ketika seseorang menahan buang hajat. Ya, jadi apa? Jadi ya makan dulu baru sholat, seperti itu teman-teman. Ya, jadi hadis ini masih ini ya teman-teman ya. Ini di poin yang kedua dan poin yang ketiga itu masih satu kalam Ibnu Katsir ya teman-teman ya. Jadi hadis ini itu dinukil dari Ibnu Katsir ya. Yang nukil hadis ini itu Imam Ibnu Katsir teman-teman. Ya. Jadi maksud dari hadis ini kalau misalkan kita lapar teman-teman ya, kalau misalkan kita lapar berat ya belum makan dari tadi pagi misalkan ya. Nah, kemudian waktu zuhur nih. Nah, makanan sudah ada, maka ya kalau misalkan tidak apa teman-teman, tidak keluar dari jamaah, maka ya makan dulu lah. Ya, makan dulu mungkin 1, 2, 3 ya suapan baru habis itu sholat. Ya, seperti itu. Nah, dan ya jadi seperti itu ya teman-teman, kita makan dulu baru sholat ya. Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Begitu pula ketika kita buang hajat teman-teman. Ketika kita memang kebelet ya, kebelet BAK atau BAB, maka ya keluarin dulu baru habis itu sholat ya. Jangan sholat ketika apa teman-teman? Ketika kita sedang menahan buang hajat. Karena itu bisa mengganggu fokus kita. Itu kalau misalkan apa teman-teman? Itu kalau misalkan tidak membahayakan jamaah. Karena apa? Pahala jamaah apa teman-teman? 27 kali lipat. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tidak khawatir ketinggalan jamaah, maka ya makan dulu. Makan dulu dan buang hajat dahulu. Nah, ya adapun hidayatul surah itu antum baca sendiri ya, baca sendiri untuk menambah faedah. Ya, untuk menambah faedah. Nah, alhamdulillahirabbil kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Insyirah. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ini kita di surat di tafsir surat Al-Insyirah yang tadi yang hadir 11 orang ya, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Siapa ini? Pikir Ramadan mana? Karena di sini di mana di Zoom ini yang hostnya tuh yang ini ya teman-teman ya. Yang hostnya tuh yang di laptop Ana. Jadi selain yang di laptop Ana ini guys semua ya. Guys semua. Ya, jadi tamu semua. Nah, ini siapa ini? Aizian. Ini Ananda Muhammad Raihan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Nah, jika tidak, maka kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan Ana dalam berucap ya. Jika misalkan antum dan antuna ingin memperbaiki kesalahan Ana teman-teman, maka silakan bisa japri Ana ya. Silakan bisa japri Ana
Ana insya Allah stay di channel ya, di grup channel. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ya tidak ada yang bertanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa hari Jumat ya kita ada dars akidah ya teman-teman ya. Dars akidah insya Allah kita sudah masuk ke dalam pembahasan mukaddimah pertama dari Qawaidul Arba. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.